Hatur nuhun ka kersana Bapak Ulis anu parantos ngadugikeun idarna ti atos nami Syabul Walimah. Hadirin hadirat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, salajengna acara nu kaopat acara siraman rohani insyaallah bade didugikeun ka kersana Al Mukarram Al Ustaz Cecep Maulana SAG. Namun satacana ya acara dikawitan simkuring selaku pengatur waktu pangajep acara nunkun ridho galihna saparantosna ieu acara pangosan tiasa ngisi acara nu kalima nyata penutup atanapi doa. Hadirin hadirat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, menawi acara demi acara parantos rengse atuh rengse tugas simkuring selaku pengatur waktu pangjajab acara. Namun satacana simkuring nutup kana acara langkung tipayun dadas sapunten tina sanes kanton kakirangan sareng kahilapan simkuring dina ngatur ieu acara pangosan. Sadinten caos sadinten ayana di parapatan, hapunten abdi hapunten binda aya kalepatan. Burung titiran burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sapunyare pangkacimpai paturai patpang deui billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat saya doakan cepat ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta nu hayang ka Mekah. Sebelum Covid ada jemaah yang jawab salam kencang 3 hari langsung ke tanah suci lantaran geus daftar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihin nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asyarati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi akaltum ni'matallah walam tu'adu syukraha qultum inna syaitan aduwakum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun walam tasta'idulaha qultum inna nara haqqun walam tahribu minha qultum innal mauta haqqun walam tasta'idulahu idza intabahtum minan naum satagultum bi uyun bin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah, ada yang bertanya, wahai ayah Ishak, sering saya berdoa, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah?
saya pengen anak yang soleh, saya pengen anak penghafal Quran, tapi itu tidak terwujud. Apa yang menyebabkan doa saya tidak didengar oleh Allah? Hatimu yang mati yang menjadi penyebab doamu tidak didengar oleh Allah. Penyebabnya kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah, cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnahnya, sering baca Quran tidak mau mengamalkannya, makan nikmat Allah tidak mau mensyukurinya. Kau katakan setan musuh tapi tiap hari sepakat dengannya. Kau katakan surga benar tapi tidak kau kejar. Kau katakan neraka benar tapi tidak lari. Kau katakan mati itu pasti tapi kau tidak siapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang, lupa dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau akan lupa dapat gilirannya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita panjang umur penuh keberkahan, husnul khatimah, amin. Yang saya hormati Bapak Durja Sahibul Bait, saya doakan anaknya yang dihitan dijadikan Allah ulama di masa yang akan datang, dijadikan penghafal Quran yang akan memuliakan orang tuanya. Namanya saja mantap, Ilyas adalah nama seorang nabi. Di sini ada dua nama, namanya nabi, Ilyas dan Pak Carta Sulaiman. Karena Sulaiman itu nama nabi. Saya cari-cari dari semua nama nabi, enggak ada yang namanya Cecep. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah saya bisa bertemu di sini dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin ada yang belum kenal nama saya Cecep Maulana, mungkin pernah ibu lihat di Islam Itu Indah Trans TV bersama Ustadz Maulana. Jamaah tah eta Ustadz Maulana. Kalau ini Ustadz Cecep mau dakwah. Ibu-ibu, Ilyas Miftahur Rizki. Nah, ini yang jadi topik bicara saya. Bagaimana kondisi sulit sekarang, terbuka pintu rezeki. Mau bapak-bapak, anak-anak, diam, hanya ibu-ibu. Ibu-ibu tolong semua ibu-ibu angkat tangan. Semua ibu-ibu angkat tangan. Semua ibu-ibu. Yang saya maksud kita berdoa bareng. Begini bu, nanaonan kieu. Emang mau bagi sembako apa? Yuk kita berdoa. Siap? Ibu-ibu khusus. Bapak-bapak nanti dulu, sebab ini ada doa khusus anak dan suami. Ya Allah, jika anakku, suamiku, saudaraku, tetanggaku ada yang menyakiti hatiku, aku maafkan, aku ikhlaskan. Jika ada temanku yang pinjam uang padaku, mudahkan rezekinya agar mau bayar nuju peryogi pisan. Amin. Nanti malam sebelum tidur ibu bilang gini, ya Allah bangunkan jam 2 saya mau tahajud. Tanpa bantuan beker jam 2 bangun, ibu dibangunkan Allah karena ibu punya niat kuat. Langsung berdoa kayak tadi, maafkan semua orang yang telah menyakiti hati ibu, bahkan sebutkan namanya. Ibu bisa meneteskan air mata karena di situ ibu coba mematikan dendam yang bersemayam di hati. Berdoa minta anak jadi penghafal Quran, insya Allah diwujudkan Allah. Minta anak jadi ulama, insya Allah diwujudkan oleh Allah. Kenapa? Karena ibu berdoa dengan ikhlas. Makanya terbuka rezeki ketika apa? Ketika kita mulai untuk menghilangkan dendam. Lihat Nabi, ketika Nabi pergi ke Taif, Nabi hanya ditemani seorang sahabat. Apa yang terjadi Pak?
dakwah di sana, Nabi dilempar dengan batu yang runcing. Batu itu kena kepala sampai penuh darah muka Nabi. Apa yang terjadi? Diceritakan satu riwayat sampai terumpah Nabi maaf lengket karena darah. Jubahnya yang putih merah dengan darah Nabi. Untung saja seorang sahabat menghalanginya dan dia pun terluka begitu banyak. Akhirnya Nabi dibawa ke sebuah taman. Di taman itu mereka tidak berani melempari. Kenapa? Karena taman itu milik tokoh Quraisy yang dihormati, tokoh Taif yang dihormati. Apa yang terjadi ibu-ibu? Datanglah Jibril ditangani dua malaikat yang berbadan besar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Jibril, siapakah malaikat di belakangmu? Ingatkah ketika ku ceritakan tentang kaum Ad dan kaum Samud yang dibinasakan? Maka malaikat inilah yang membinasakan dua kaum itu. Sebentar lagi orang-orang Taif akan dibinasakan karena mereka telah melemparimu dengan batu dan akan menghancurkan agama Allah. Malaikat di belakangku ini akan mengangkat gunung Uhud. Tidak ada satu manusia pun di Taif yang akan hidup. Dan aku ditugaskan melindungi engkau wahai Muhammad dan sahabatmu. Apa yang terjadi ibu-ibu? Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, ampunilah orang-orang Taif yang telah melempariku dengan batu. Jangan binasakan mereka ya Allah. Jangan bunuh mereka ya Allah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka tidak tahu kalau aku ini seorang Rasul. Jangan bunuh mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Lahirkan dari mereka para penghafal Quran yang akan meneruskan agama ini. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, hujan datang, angin kencang, mereka bubar, Nabi selamat. Lihat sejarah, siapa yang menyebarkan agama Islam sampai ke Asia dan Indonesia? Ternyata para penghafal Quran dari Taif. Seandainya Nabi dendam pada waktu itu, maka tidak ada yang menyebarkan agama sampai ke Asia. Maka kita ini menganut agama Islam, menjadi seorang muslim dan muslimah gara-gara pemaafnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Pak, COVID-19 bikin terjadi macam-macam istilah. ODP, orang drop penghasilan. PDP, positif, dia pengangguran. PSBB, penghasilan sedikit, beban banyak. Makanya kita harus ikuti Ibu Kenti. Mie ayam cinta rasa. Saya tadi lagi ngapalin, Pak. Tahu-tahu belok ke sini, ini apa? Mie ayam. Inspirasi. Jangan pernah malu jualan. Lebih baik kita jualan untungnya recehan halal daripada jadi menteri tapi korupsi. Betul? Makanya maaf Ibu, saya Cecep Maulana disebut Ustadz Odong-Odong. Kenapa? Karena dulu saya pernah cari nafkah menarik beca odong-odong. Sebelum saya jadi tukang beca, saya pengusaha. Usaha saya jatuh bangkrut. Maaf, saya bukan sombong. COVID-19 banyak pengusaha bangkrut. Cecep sebelum COVID sudah bangkrut. Hutang banyak. Satu yang Cecep pikirin, Cecep nggak mau kenalan riba. Makanya Cecep ada 3 cara kalau cara lunasin hutang. Tambah penghasilan, kurangi pengeluaran, yang ketiga jual aset. Cecep jual aset. Rumah Cecep di Antapani jual untuk bayar hutang. Mobil Cecep jual untuk bayar hutang.
motor Cecep jual untuk bayar hutang, laptop Cecep jual untuk bayar hutang, istri Cecep, astagfirullah, namanya ustadz ngejual majikan. Istri Cecep sabar. Saya masih ingat kalimat istri, ayah, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, laptop tidak ada, tapi cinta mamah tetap ada. Boleh tepuk tangan buat istri saya? Buat istri saya ya, bukan buat saya. Saya mah takut sama tepuk tangan, sebab nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Hati-hati dengan pujian, reungit mah bumun aya nu keproktesieun, sebab itulah detik-detik kematian. Ibu-ibu, makanya saya sampai netesin air mata dengan kesabaran istri. Mah, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Kenapa mama bisa sabar dikasih susah? Satu kata yang diungkapkan istri saya, kenapa dia bisa sabar dikasih miskin? Kenapa dia bisa sabar dikasih susah? Kata dia, kagok. Kagok. Kagok apa mah? Kagok dijodohkan Allah. So, kalau bapak mau jujur, kenapa istri masih setia sampai sekarang? Bukan lantaran bapak ganteng, tapi lantaran kagok. Aduh, nuhun. Saya sangat ingin sekali tampil bareng Ustadz Adi Hidayat. Sekarang terwujud dengan Ustadz Saiful Hidayat. Lumayan ada hidayat. Bu, mau doa nggak? Cecep waktu banyak hutang baca doa, alhamdulillah dikasih solusi. Ini doa diajarin Nabi sama Abu Umamah yang banyak hutang, usahanya lancar, sukses, hutang lunas, tidak ada lagi hutang. Mau doanya mau? Ayo kita baca doa lagi punya hutang. Allahumma, karena hutang mah kompak. Ai salam lalaunan ngajawabna. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain yang keras, galabati dain wa qahri rijal afal apal henteu atau diturutkan. Cecep tenaros hafal apal henteu utang ditarutan. No pondok hoyong no pondok. Jangan ribut, yang pendek ini khasiatnya nambah, anu nagih teu ningali urang. Siap. Doa nu pondok ngarah teu katingali kunu nagih. Allahumma lunasan, tah eta cara pondok langsung tadi tagih deui lantaran lunas. Si ibu 20 afal lunasan lunas lunas. Bu, bukan bercanda, emang bener kalau mau tenang lunasin. Kadang-kadang orang punya hutang, maaf kabur-kaburan. Kalau mau miftahur rezeki, dapat dibuka rezeki, jangan lari dari hutang. Dengan jantan bicara, saya siap melunasi karena ini kewajiban. Saya harus jadi tukang beca, ibu-ibu, ini bukan bohong, betulan.
Kebayang nggak, dulu saya direktur utama jadi tukang beca. Pertama saya bertanya-tanya, ya Allah kenapa saya jadi tukang beca? Sekarang justru alhamdulillah saya pernah jadi tukang beca. Saya kenal kehidupan orang-orang kecil, betapa susahnya cari nafkah. Kadang-kadang nawarin dagangan harus mengatur suara panjang, pendek, tinggi, rendah. Kudu kaluhur heula. Cang cimen, cang cimen. Cang cimen, cang cimen. Kudu diatur. Cecep ge diajar cang cimen, cang cimen. Aya anu datar. Remote. Ibu-ibu coba, maka apa yang harus kita siapkan untuk membentuk anak soleh? Hiji, ilmu. Saya ingat ayah saya Pak mendidik saya supaya bisa ceramah. Ayah saya kalau dalam bahasa Sunda nyiapkeun jojodog, bangku kecil. Saya disuruh naik, bacakan hadis dengan artinya, ayo ceramah. Latihan terus di situ. Beres sholat subuh saya didengerin kaset Kiai Haji Zainuddin MZ. Malah suaranya disuruh mirip sama ayah saya. Ikutin. Kalau kamu sudah bisa menirukan suara Pak Zainuddin, gampang kamu menirukan yang lain. Bahkan nanti punya suara sendiri. Itulah cara ayah saya. Sekarang pakai bangku kecil Cep. Satu saat Cecep bakal ceramah di panggung yang gede. Sampai akhirnya saya ceramah di Gelora Bung Karno di hadapan 1 juta orang. Allahu Akbar. Ayah saya sudah meninggal, tidak sempat menyaksikan. Air mata saya menetes mengingat perjuangan ketika ayah saya mendidik saya. Saya masih ingat ketika saya praktek 10 hari di atas jojodog, tiap hari ibu-ibu dilatih. Di hari yang ke-11 saya langsung praktek. Siapkan. Sekarang ada yang dengerin. Saya sangka yang dengerin jemaah di masjid, ternyata saya dibawa ke sawah ceramah di harapan entok jeung meri. Saya kan dikaget ibu-ibu. Terus terang teu bisa ceramah Pak, sebab eueuh hiji entok ge anu ngabandungan. Eta meri kabur belah itu. Pak teu bisa ceramah. Nah, kudu bener ceramah teh karena Allah. Tong ningali mustamina kumaha. Ayeuna Cecep teu bisa ceramah di hadapan meri. Ingat, satu saat Cecep ceramah di hadapan manusia, aya nu bolak-balik teu daek ngadengkeun, anggap meri. Moal grogi. Eta logika bapak beneran. Saya berlatih Pak ceramah. Sampai akhirnya saya ikut lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu bisa bayangin, idola yang biasa tiap subuh didengar ada di depan jadi juri. Saya belum tampil Pak, lutut saya yang kanan dengan yang kiri misah. Alhamdulillah. Ibu daek hiji diberi duit 1 juta kemana-mana kieu. Aduh, Cecep ceramah di hadapan beliau, lomba mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Boleh saya contohin? Baik, kamera siap? Ya. Ulah. Ayo. Panitia bilang Cecep Maulana serta 50 wakil Jawa Barat dipersilakan tampil. Saya disuruh tampil dalam lomba mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan,
masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan Cecep Maulana. Alhamdulillah. Oh, Zainuddin melambaikan tangan. Sini nak, nama kamu siapa? Cecep. Oh, daerah tubuh mau ngobrol mirip. Nama kamu siapa? Cecep. Tad ke panitia liur nu mana ya Ustaz? Kamu sama dengan anak saya, namanya Haji Fikri, sering tampil di TV One, suaranya juga mirip, makanya Cecep ayeuna jadi temirip. Oh, daerah turis aya anakna. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya bisik-bisik sama beliau. Kiai biasanya punya amalan. Saya tanya, Pak, amalan sukses beliau maaf Pak Kiai apa? Saya ingin tahu rahasia sukses Bapak. Beliau kasih 3 kali Pak amalannya, rahasianya pelan sekali. Kata beliau, sini apa-apa eta rahasia. Udah tiri itu lagi lalaunan. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Kata beliau, sini apa-apa ikhlas. Apalagi Pak ikhlas. Apalagi Pak ikhlas. Gagaro ikhlas. Jauh-jauh ke Jakarta ngan menang ikhlas. Pulang ke Bandung bingung. Murid saya di masjid nanya, Ustadz Cecep sukses ketemu Pak MZ di Jakarta, apa rahasianya? Ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Apalagi Pak? Ikhlas. Eta budak gagaro Ustadz bingung sarua aing gelieur. 2. Ajari anak ikhlas. Ikhlas miftahu rizki, akan membuka rezeki kita. Ndak ikhlas pasti tuh terhambat. Maka ikhlaskan hati kita, ini penting. Kalau tanpa ikhlas, Allahu Akbar, hidup kita ini akan diperbudak oleh dunia. Ilmu, ikhlas, tuh 2 kunci akan membuka rezeki. Tanpa ilmu kita akan tertipu, tanpa ilmu kita akan dibodoh-bodohi, ditertawakan bukan lucu tapi karena kebodohan. Waktu Cecep di tanah suci ayah nini-nini tetiasa bobo, padahal nginep di Hotel Hilton bintang 5. Kenapa nggak bisa tidur di kamar di hotel lampuna hurung wae? Hayang mareman teu apal saklarna belah mana. Batur mawirid ieu mah mapai tembok neangan saklar. Dipanggil pelayan teu ngarti Bu, ditelepon make bahasa Arab. Sampai pelayannya datang, langsung mendekati si nenek ke lantai yang ditempati. Ting tang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arab. Iya lampu pereman. Orang Arab diberi Sundanya liar. Cek si Arab teh pereman. Maza pereman. Ma pereman. Sini nih tuh tunjukkan lampu nur. Nur. Maksudnya cahaya. Nur. Si Arab melohok tengah arti kene. Bari jeung rek ceurik sini nih nur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudna paehan eta lampu. Sebab lamun aya nu maot make eta. Si Arab lain mahan lampu abus ka kamar marukana si aki maot. Gara-gara tegado ilmu bahasa. Kurang kompak, tolong jawab pertanyaan saya yang kompak. Gara-gara nggak tahu ilmu bahasa. Tah gitu aya ditaros teh ngarah teu nundutan. Penting da bahasa Arab. Penting da Quran ngangge bahasa Arab. Leres henteu? Ada ibu-ibu jemaah saya pengen beli korma. Teu pirangan hayang 2 kilo. Sampai asar teu menang korma. Kunaon? Penyebabna gara-gara ka tiap tukang korma nyarios kieu. Rok ataini. Rok ataini. Maksudna 2 kilo.
ingat sholat subuh. Untung tukang korma teu komat, soalna minta 2 rakaat gara-gara teu gaduh ilmu bahasa. Urang kompak gara-gara teu gaduh ilmu bahasa. Tah kitu aya ditaros teh, sing cepet sing tarik siap. Gara-gara teu gaduh ilmu bahasa. Mantap. Aya deui di Jakarta tukang beca disamperkeun turis. Cek turis teh kamhir, cek tukang beca kagambir tuan. Cek turis teh what, cek tukang beca kuat tuan. Maknya tukang beca teh kuat. Cek turis teh let's go mung teuing jigo. Tadi tarik gara-gara teu gaduh ilmu bahasa. Gusti let's go bahasa Arab. Wajan timan. Ayo let's go bahasa. Ada Arab. Tarik nama alus. Namanya let's go bahasa Arab. Ayo let's go bahasa. Anu kahiji bahasa Arab, anu kadua bahasa Arab. Kan cerita teh aya 3. Anu kahiji tentang nur lampu. Nu kadua rakaataini korma. Kan bahasa Arab. Hiji nur, 2 rakaataini. Anu katilu beca. Aing malicik aing ngajawab let's go jadi beca. Waktu datang itu mah rame atau ibu narundutan. Makanya maaf, ilmu teboga ilmu bahaya, leres ente. Iya penting. Cecep sadar, maaf ya. Kenapa usaha Cecep bangkrut? Ternyata penyebabnya Pak, iya mah punten Pak, tong ambak Pak. Gara-gara Cecep menyepelekan keinginan istri. Makanya hai para suami, hayang sukses gampang, tong pelit ke pamajikan. Ibu menisadari. Ibu-ibu, saya bukannya bohong, serius. Saya lagi ngitung untung perusahaan, istri saya datang. Ayah, hoyong kongkorong. Istri saya minta kalung emas, sama Cecep tidak kasih. Mah, nanti dulu kongkorong mah gampang. Buat modal dulu. Istri saya diem, tidak bicara. Bulan berikutnya, Bu, istri saya jatuh di depan saya. Kudebuk, tidak gerak. Saya balikan mukanya kaget. Kongkorong. Ya Allah, so ganti bener tijalike orang tiga terewas. Hayang kongkorong. Keheula mama jang modal. Atuh tong ambak. Diam istri. Bulan ketiga barulah Cecep ditegur Allah. Usaha Cecep jatuh bangkrut. Cecep berderai air mata. Lihat istri lagi baca Al-Quran, tengah ngekongkorong. Ya Allah, mun baheula dipangmeulikeun mah meureun aya kongkorong. Teu sabaraha hargana tapi baheula kunaon teu dipangmeulikeun. Cecep teh sadar. Cecep langsung ke ATM. Tujuan saya mau ngambil semua uang untuk dibelikan meni apal. Ibu-ibu, Cecep ke ATM, tanggal nage masih keneh inget, 1 Syawal 2010 bertepatan dengan Idul Fitri, hari yang suci, hari yang fitrah, hari dimana orang saling maaf memaafkan. Tidak disangka begitu Cecep masuk ATM, Cecep dapat kejutan. ATM 3 kali minta maaf sama Cecep. Cecep menyangka, oh mungkin ATM banyak dosa sama Cecep. Ternyata bukan. Oh mungkin karena Idul Fitri. Bukan. Penyebabnya saldo tidak mencukupi. Walaupun Cecep tidak bisa membelikan kongkorong, tapi Cecep bisa membelikan odong-odong.
Istri saya bilang, ayah ari beca odong-odong teh apa? Beca odong-odong itu beca anak. Bedanya apa dengan beca biasa ayah? Kalau beca biasa di boseh teh maju, ari odong-odong mah teu maju teu mundur. Ayo orang menang duit nah kumaha ayah? Mama mah teu paham. Tah di depan teh aya kursi opat, mun di boseh naik turun, budak naik didinya, disetel lagu, salagu mayar 500 perak hiji budak. Mekaning hiji lagu teh menilila deh. Nu naik nate ngan hiji, geus hiji teh gendut. Mun hiji gendut naikna di ujung rantai pegat. Matak cek budak teh mang euleun. Di dieu sayang tong di ujung. Itulah odong-odong. Kenang-kenangan ibu-ibu. Ih, da cecep ge aneh, Bu. Odong-odong teh aya hipnotis, Pak. Budak ceurik kumaha oge teu daek dahar, di boseh ku odong-odong mah anteng dihuapan teh ku indungna. Cecep hayang nyiptakeun odong-odong anu gede. Bisi aya bapak-bapak anu ngadat nya. Gawena teh ambak-ambakan ka pamajikan. Geus naik odong-odong boseh cicing. Insyaallah. Teuing ta ideuna bagus teh. Itulah odong. Istri saya bertanya, ayah, mama mah setuju ayah teh punya odong-odong, ngan masalah nasaha anu bakal ngabosehna ngurilingna ka komplek-komplek saha hese ayah. Tong hariwang mah tos aya jalmina daekan jujur pisan, tunjukkeun ka mama lamun aya jalmina anu daekan eta. Cecep langsung berdiri di hadapan dia, orangnya ada di hadapan mama. Kata istri saya, mana ayah eueuh sasaha? Gusti aing teh dianggap jelema. Apakah engkau menikahi golongan jin? Ini manusia. Maksud ayah? Iya, ayah yang akan ngabose nguriring ka komplek-komplek eta istri molohok. Hah? Jadi nu ngabosena ayah? Nya saha deui atuh? Hari ayah teh teu era, ayah teh ustad guru ngaji, ibu-ibu geus arafal. Kumaha mun ibu-ibu ngoromongkeun ayah? Mama tong hariwang. Ingat tutorial ngomongkeun batur. Ngomongkeun batur moal bertahan 2 poe. Sebab hari ketiga ngomongkeun nu lain deui. Ustad Cecep odong-odong. Isukana teh, Ustad Cecep odong-odong. Isukana teh, Ustad Cecep. Antepkeun nu ngomong mah leres teh, Bu. Dalam hidup, Bu, ingat, suka ada yang senang lihat kita susah, suka ada yang susah lihat kita senang. Saha eta? Eta teh jalmi nu teu kudu dipikiran ku urang. Leres henteu? Capek mikiran nu kararitu mah, Pak. Betul tidak? Cuek aja mah. Sok ayeuna lamun token tut saha nu mayar, tatangga nu ngomongkeun lain, tetep ayah. Pokoknya jangan khawatir, doakan supaya dapat berkah. Alhamdulillah. Ingin miftahul rizki, maaf bapak sebelum pergi cari nafkah ke masjid dulu, Pak. Sholat duha biasakan tiap hari. Cece pertama bawa odong-odong simpan di pagar, masuk masjid sholat duha, beres duha berdoa, ya Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang lebih baik dari hari kemarin, amin ya Allah. Begitu keluar kaget di pagar odong-odong geus leungit. Luar biasa ujianmu ya Allah. Odong-odong hilang, tak masalah, kau yang maha kaya. Saya masuk lagi sholat hajat, minta odong-odong diayakeun deui, atau dikasih kerjaan lebih berkah. Saya akan cari rumah-rumah yang dibangun, saya akan melamar jadi kuli bangunan, tak masalah. Ditolak satu akan datang ke tempat lain sampai saya dapat rezeki yang berkah. Saya tidak akan menyerah untuk cari rezeki yang penuh dengan keberkahan. Begitu saya keluar dari masjid, kaget, ternyata odong-odong aya deui. Ya Allah, luar biasa. Apakah malingnya insaf? Ternyata bukan. Yang menyebabkan odong-odong ada
karena Cecep keluar ke pintu sebelah kanan. Tadi kerlegit ke kiri Pak, jadi pohon nyimpen Cecep ini mata ke ulah loba buruk sangka bener hente cilaka lamun orang loba buruk sangka. Barangkali kita teh pelupa, betul tidak? Cecep pada mengakui ibu kadang pelupa. Waktu Cecep ikut aksi Indosiar, ibu pernah sebelum Cecep di Trans TV itu di aksi. Cecep teh bu satu-satunya peserta dari Bandung yang langsung dieliminasi, kurang SMS. Cecep pelupa. Lupanya apa? Cecep teh ceramah jam 2 subuh ke rumah tunduh. Panitia sudah mengisyaratkan nanti ke ruang ganti ambil gamis warna merah. Ngan eta bu panitia tos nyarios kade bisi pahili jeung gamis mamah dede, sebab aya acara mamah dan aa baheula mahnya ayeuna tos teu aya acara teh, tapi dulu mah ada. Tah eta teh sebelah kanan, jadi aksi ngambilnya gamis anu kiri. Siap cek Cecep teh. Nah ai pas waktu napas kadinya eueuh sasaha poho deui nu mamah teh kiri atau kanan. Nu cek urang mah dibacaan heuh acuk mamah gitulah, ieu mah teh dibacaan. Cecep teh lieur mengkaning 3 menit deui kudu tampil siaran langsung. Cokot we nu beureum di kanan diangge pas deui. Cecep masuk ke belakang studio, studio 2 langsung dikunci elektronik. Geus eueuh harapan ganti baju. 10 second 10 detik penampilan Cecep Maulana dari Bandung. Inilah Cecep Maulana. Wah, lampu nyorot kabeh ka Cecep. Assalamualaikum, make baju mamah dede. Sebenarnya mah Pak teu masalah. Cecep teu sadar, penonton teu apal, sa Indonesia teu aya nu terang. Masalahna hiji anu gaduh acuk aya di payun. Mamah dedeh jadi juri. Palingan Cecep teh rada curiga, kunaon mamah teh ningali wae gamis. Begitu selesai kata Irfan Hakim, inilah penampilan Cecep sudah selesai. Kita dengar komentar pertama Mamah Dede. Seperti halilintar di kala subuh, guludug ngebledar. Cecep, mohon mah, pakaian kamu, gamis kamu bagus sekali. Alhamdulillah mama, hatur nuhun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cep, eta baju ti mana? Nya sadayana ge di ruang ganti mama. Kamu ke ruang ganti ngambil yang kanan yang kiri. Yang kanan. Yang kanan teh kabeh acuk mama. Eta era na sa Indonesia apal Cecep maju nangge acuk ibu-ibu. Tapi jadi berkah ibu-ibu. Sa Indonesia ke sa Indonesia ti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi nga SMS ngadukung Cecep karunyaun meureun. Jangan sampai tereliminasi. Ayo kita dukung Mama Cecep. Maksud saya adalah maaf, keberkahan itu ada ketika kita melakukan kesalahan. Allazi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan dengan perantaraan qalam. Salah satu bentuk qalam itu apa? Pensil. Pensil akan menulis tulisan yang indah karena dibimbing oleh tangan. Kalau kita mau menulis tulisan indah, jadikan Allah pembimbing kehidupan. Pensil akan runcing karena rautan. Rautan menyakiti pensil. Akan tetapi tujuannya menajamkan. Mata hati kita akan tajam gara-gara sakit, gara-gara COVID-19. Kabar gembira Pak, Desember tanggal 30 COVID-19 geus eueuh di dunia ieu. Ngan Januari aya COVID-20. Tah eta nu bahaya. Maskerna age kudu 2. Hiji di dieu, hiji di luhur.
kebiasaannya kali. Jangan sampai ada COVID-20, amin. Mudah-mudahan 19 cepat diangkat, amin. Kalau menurut saya, ingin diangkatnya COVID gampang, bebaskan masyarakat dari riba. Makanya kalau masyarakat sudah tidak kenal dengan riba, jual belinya cara syar'i dengan cara Islam, insya Allah COVID hilang. Kenapa begitu Ustaz? Karena siapa yang riba, dia berperang dengan Allah, Allah kasih azab. Siapa yang hindari riba, Allah akan jadi pembimbing pasukan kita, dan Allah tidak lagi memerangi kita, azab akan diangkat. Jadi tolong Pak Kepala Desa, masyarakat harus bebas dari riba, dari bank emok, dari pinjam meminjam yang ada bunga. Pakai cara syar'i dengan cara Islam, insya Allah akan dimudahkan kehidupan kita, amin. Ini penting sekali. Jangan sampai riba terus saja berkecamuk. Kenapa kita terjebak riba? Gampang, karena nggak ada niat mau hilangkan dalam kehidupan kita. Nggak percaya? Anda survei sana Malaysia, Brunei Darussalam. Kemarin saya ke Dubai. Negara-negara Islam tidak bisa bebas dari riba, apalagi Indonesia. Maaf, wajar kalau ada COVID-19. Ingin bebas, bebaskan diri kita dari riba, Allah akan kasih keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya saya sangat berbangga sama Pak Cartam Sulaiman. Mudah-mudahan akan muncul pengusaha-pengusaha yang jujur, sukses, penuh keberkahan, sehingga kita doakan anak-anak Anda semua yang hadir di sini jadi pengusaha-pengusaha sukses, amin. Saya ingat salah satu pesan Muslim terkaya di Indonesia, Pak Khairul Tanjung pernah mengatakan, Allah itu maha adil. Allah tidak mungkin menahan rezeki orang yang rajin, dan Allah itu pasti akan ngasih rezeki yang mudah bagi yang rajin bekerja. Apapun itu, yang penting adalah halal dan berkah. Ajarkan anak-anak kita cara mencari rezeki yang mudah dan berkah. Jangan sampai anak-anak kita diajarkan dalam kehidupan ini, maaf Pak, Allahu Akbar. Ngeri Pak, lihat zaman sekarang. Baru saja diangkat sudah korupsi, baru saja diangkat sudah melakukan keburukan, sudah melakukan kejahatan. Anda bisa bayangin bagaimana kehidupan ini kalau tidak ada lagi orang-orang yang jujur. Maka mulai dari kecil nih, ajarkan anak ini, Intan ini, Ilyas Miftahul Rizki, nama yang luar biasa, nama seorang nabi, membuka rezeki bagi keluarganya, membuka rezeki bagi saudaranya, membuka rezeki bagi masyarakatnya, membuka rezeki bagi rakyat Indonesia ini. Dengan cara apa? Ilmu, ikhlas. Ini penting sekali. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat, hidup kita ini sementara, betul? Betul. Tetap kita harus protokol kesehatan, tetap kita harus senantiasa menjaga diri kita. Ingat, ya Allah kenyangkan aku, kenyangkan aku. Bagus tuh berdoa, tapi kalau nggak pernah makan kita nggak akan kenyang. Anda mau kaya harus jalani, maaf, apa cara kaya? Wahadainahu najdain, dan ada dua jalan yang telah Allah tetapkan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, orang yang bunuh diri apakah sudah ditakdirkan Allah lalu masuk neraka? Jawab saya, ya. Nggak adil dong kalau memang sudah ditakdirkan, padahal dia itu, maaf, bunuh diri dan ke neraka. Anda lupa dengan ayat wahadainahu najdain. Allah tetapkan dua jalan. Ketika dia ditetapkan mati bunuh diri, ternyata Allah pun sudah ada penetapan mati tidak bunuh diri. Masing-masing ada jalannya, cuma dia milih jalan bunuh diri, jadi ke neraka. Padahal kalau dia nggak ngambil jalan bunuh diri, maka insya Allah dia akan ke surga. Begitupun kaya dan miskin. Nggak adil Bu kalau ditetapkan si fulan kaya, si fulan miskin. Yang salah kita, kadang-kadang kita yang memilih jalan miskin. Saya mau ngasih tahu cara-cara miskin, mau enggak? Supaya Anda menghindarinya. Gampang hayang miskin mah, males, tekudu rajin, tedaek diajar, rendahkan diri. Tah, ieu nu bahaya mah Pak. Mindset
pola pikir sadunia kumpulkeun artos jelema jumlahkeun bagi rata kabeh hartana sarua misal 1 miliar nu miskin atoh duit 30.000 tahu-tahu jadi 1 miliar nu beunghar sedih duit naga 100 miliar ngan jadi 1 miliar tapi tungguan 12 bulan posisi balik deui nu miskin jadi miskin deui nu beunghar deui kunaon bisa kitu sebab si miskin boga duit 1 miliar dendam saumur-umur aing dihina lantaran miskin hai tatangga aing ayeuna rek meuli mobil sport ngarah nyaho aing beunghar ai pas ka imah ternyata tatanggana kabeh baroga mobil sport dipake teu bisa mayar pajak teu bisa teu kaduitan teu bensinan tungtungna dijual hargana jatuh miskin deui beda jeung si beunghar begitu gaduh 1 miliar dibagikeun ka karyawanna yeuh dibagi rata 1 miliar jang maneh kabeh syarat hiji omset perusahaan kudu naik 2 kali lipat. Apa yang terjadi Bu? Yang terjadi akhirnya naik perusahaan omset tinggi eta si beunghar balik deui jadi beunghar. Banyak cara berpikir yang salah tapi kita tidak pernah memperbaikinya. Salah satu contohnya adalah itu, maaf ya, menabung pangkal kaya. Kunaon salah Ustad? Sebab jelema loba nu nabung teu beunghar-beunghar. Nu bener naon? Berbagi pangkal kaya. Kalau orang banyak berbagi seperti pengusaha tadi yang membagikan untuk karyawan, maka insya Allah dia akan dikayakan oleh Allah. Hirup mah ulah pelit. CERDAS naon? Cerdas. Contoh cerdas Nabi di baledog getihan lain ngabalas dendam tapi Nabi memberikan ampunan, itulah cerdas. Contoh cerdas Kiai punya santri ribuan, putri Kiai gelis pisan, keur mah gelis ngaos nage hebat mantep pokona lamun putri Kiai ngaji sapa santren bergetar karena waktu ngaji gempa. Aya nu bogoheun 3 santri, hiji Anas saha Bu? Hiji saha? Anas. Nu kadua Kausar saha nu kadua? Kadua Kausar. Hiji nah jadi sararian kieu coba ibu laki itu atuh ibu ulah sieun teh naon salah oke. Hiji Anas, 2 Kausar, 3 Ali Imron saha 3? Hiji 2 3 tuh eta contoh cerdas kerek sekali langsung apal. Siap siap anu tarik jawabannya hiji 2 3 2 mulai rada pabelit asar emang sholat. Anas Kausar Ali Imron dipanggil ku Kiai. Cek Kiai teh kunaon jadi kebelah dia gara-gara cinta rasa jadi nyengsol kebelah dia palingan rada berat sudah mati. Ibu-ibu dipanggil ku Kiai teh marane bogoh kasih neng teh naon ngan aya syarat saya mah hayang boga minantu teh seorang hafiz hafal Al-Quran. Siap dites? Wah tiluanana geus siap. Siap Pak Kiai. Berdiri nu kanan ngaran saha? Anas. Baca surah Anas. Seri da pondok. Nu kadua saha ngaran teh? Kausar. Baca surah Al-Kausar. Seri da pondok. Ieu nu katilu mundur neangan pantok keluar seetik sampai ke nyagap gagang pantok. Cek Kiai reka mana jang ngecek sendal Pak Kiai, keamanan lebih penting. Moal aya maling di dia ka dieu saha ngaran teh? Ali Pak Kiai. Ali naon? Ali hungkul wios teu kedah dipanjangkeun
Mual mungkin aya jelema ngaranna Ali Hungkul, pasti aya anu bener rek ngabohong ka kiai. Henteu mah kiai, Ali naon? Ali Imron kiai. Tapi jangan dulu ditanya, walaupun nama saya Ali Imron, teman-teman manggil saya Kulhu. Tung nama ditanya Kulhu, lulus tiluan anak tapi itu jadi minantu lantaran hafalannya para ronok. Cerdas, contoh cerdas dalam dunia bisnis nih asli. Sebuah pabrik sabun di Indonesia, maaf Cecep tidak bisa menyebutkan merek. Ketika Cecep dikontrak oleh Trans TV, semua merek yang diomongin dalam ceramah Cecep harus daftar ke Trans TV. Jadi Cecep tidak bisa ngomong merek sabunnya. Nggak apa-apa, boleh sih kalau disingkat. Apa yang terjadi ibu-ibu? Dipanggillah karyawan-karyawan. Lalu apa yang terjadi? Karyawan-karyawan tersebut diberi peringatan. Siapa yang bisa ngasih solusi masalah perusahaan, mesin error 100 kotak sabun aya 2 anu error sabunan kotak nama rapih, dikirim ke minimarket. Makanya tolong siapa yang cerdas gaji 2 kali lipat. Ngararacung sampai wakil direktur ge ngacung, "Sayo, apa solusi kamu?" "Meuli mesin we nu anyar ti Jepang, hargana 10 miliar, mahal-mahal teuing teu boga duit perusahaan." "Tolak." Aya nu ngacung manajer, "Sayo beli mesin ti Jerman hargana ngan 5 miliar." "Tolak." Aya deui nu ngacung, "Sayo beli mesin ti Cina 1 miliar." "Lieur." Tolak. Perusahaan tidak punya duit miliaran. Dari belakang, "Saya." "Siapa?" "Satpam." "Aman?" "Aman." Usul saya pengen ikutan. Usul kamu apa yang cerdas? Melimah tong ti Jepang, tong ti Jerman, tong ti Cina, melimah mesin ti Indonesia, hargana ngan 250.000. Tong heureui serius mun aya artosna eta mesin 10 menit aya, dibere bener 10 menit mawa kipas angin. Duh, AC aya meuli kipas, cing atuh make ieu. Sebentar Bapak yang saya hormati, ayo kita praktekkan mesin inilah kipas angin. Saya kasih contoh, kursi ini adalah mesin, kipas angin disimpan di sini, sabun-sabun dengan kotaknya keluar ke sini. Can aya kipas eueuh angin leres henteu. Kotak anu aya sabunan berat, aya angin teu pangaruh da berat. Tapi kotak anu kosong eueuh sabunan hampang, kipas dihurungkeun, begitu keluar kotak anu error, kotak anu kosong, set aya angin, akhirnya kotak-kotak kosong terlempar keluar, kotak-kotak isi masih tetap bertahan. Tepuk tangan buat satpam. Ibu teh paham tuh ya teh, tuh paham teh naon. Yang jelas maaf, gunakanlah kecerdasan. Jangan sampai COVID membuat kita punten Pak langsung temikir nu aya ambak-ambekan. Ini bukan bohong. Kabupaten Bandung sehari daftar gugatan cerai istri gara-gara salaki teu boga duit 1452. Ingat Bu, istri ngagugat cerai salaki anu soleh miskin moal ka surga eta pamajikan. Lamun lantaran kekerasan dalam rumah tangga mah teu naon, narkoba teu naon, mabok teu naon, di penjara puluhan tahun teu naon ngagugat cerai. Komo lamun melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT atau kekerasan kata tangga KDRW leuwih luas boleh
Tapi kalau sampai maaf gara-gara miskin, maaf Bu, ibu akan dipertanyakan masuk surga atau tidak. Makanya jangan sampai ibu dan bapak gara-gara covid hirup susah jadi cerai, jangan. Bu, maut mah Allah nunakdirkan laras ente. Jelema hayang bunuh diri can waktuna maut moal Bu, aya nu bunuh diri teh jadi gantung diri talina pegat, minum baygon caina saat ngagoler dina kereta api 3 jam kereta api teu aya wae. Aya ge jalmi nyamperkeun nuju naon bunuh diri, buat apa hidup tanpa cinta. 3 jam ngagoler kereta api can aya wae. Cek nu ngaliwat entong di dieu na kunaon ti kapungkur ge rel ieu mah tara dianggo. Teu jadi maot ibu-ibu lantaran can waktuna. Tapi lamun geus waktuna, maaf ibu-ibu. Makanya jangan sampai kita ini jauh dengan Allah. Leres henteu. Kunaon Ustad aya neangan duit teh meuni hese, Bu, artos teh jiga kupu-kupu. Mun ku urang diudag Pak hiber wae, mantak me cicing we, Bapak mah ngadamel we taman anu indah, bunga-bunga yang harum dan mekar, eta kupu-kupu nyamperkeun sorangan. Eta carana meraih rezeki yang berkah. Contoh Cecep ke Jakarta ti Bandung ngangge travel, begitu duduk Bu, Cecep lapar makan nasi kuning Bu, sepiring siap aito seep sabaraha Bu, 15.000 ngahulang Bu, di gang 5.000 didinya 15, ulah ambek justru peluang. Coba lamun jadi usaha urang ku Cecep ditaros ibu sadinten seep sabaraha bungkus 100, urang mun urang nurutan modalna teu kudu seueur, siapkeun meja gotong jeung salaki bawa ke travel, dagang naon sangu koneng. Di mana sangu koneng? Di gang, bungkus nu leuwih rapih jual 15.000 payu, tina sabungkus menang bati sabaraha 10.000 dikali 100 bungkus 1 juta sadinten kali sabulan 30 juta. Kadang-kadang betul Pak, maaf kalah seorang kaya bilang, aneh dengan mayoritas orang Indonesia mati-matian kerja untuk gaji UMR tapi menyepelekan peluang-peluang bisnis yang kadang bisa melahirkan jutaan per bulan. Makanya maaf saya mengajak kepada Anda muter ibu-ibu, ibu teh resep naon, aduh saya suka kuliner, kembangkan bungkus dengan bungkus yang lebih rapih. Apalagi sekarang dengan dunia internet, insya Allah keberkahan akan datang bertubi-tubi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hayu urang sadayana ngadoa ka Allah, mudah-mudahan Allah tiasa maparinan ka urang rezeki anu berkah, amin. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ada informasi. Saya punya buku ini akan memotivasi ibu dan bapak untuk dapat rezeki yang berkah. Jadi semangat, jangan putus asa. Buku ini harganya hanya Rp10.000. Barangkali Anda berminat, buku ini juga bisa dibuat untuk menghafal agar anak ibu jadi pembicara hebat atau seorang penceramah, amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Ibu-ibu dan bapak-bapak ya, ini saya jelaskan ini. Dulu saya belajar ceramah ya, itu adalah dari buku-buku yang seperti ini. Jadi disusun per halamannya itu untuk dihafalkan oleh anak Bu ya. Jadi sampai dia hafal, saya yakin anak ibu akan mudah menghafalnya. Dan tiap hari ibu-ibu ini anak mempraktekkan, karena kalau anak mempraktekkan yang ada di buku ini, insya Allah dia bisa jadi pembicara hebat. Siapapun apapun profesinya, kalau dia
maaf ya ibu-ibu ya, kalau dia ternyata mempersiapkan, ingat, rencanakan dengan baik. Atlet saja dia perlu berlatih tiap hari, apalagi penceramah, apalagi ustadz, apalagi maaf orang yang lagi belajar untuk menghafal Al-Quran, harus terus berlatih. Dan kalau dilatih untuk jadi pembicara yang hebat, mengapa Haji? Nuhun Pak Haji. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah buku ini akan bermanfaat buat Anda semuanya ya. Karena walau bagaimanapun tanpa latihan tidak akan berarti. Keberhasilan tanpa usaha adalah mimpi. Keberhasilan dengan usaha sendiri adalah kepuasan hati ya. Tidak ada orang yang merencanakan kegagalan, tapi banyak orang yang gagal merencanakan kesuksesan. Jadi sebenarnya orang yang gagal itu karena dia tidak merencanakan sukses. Kunaon orang teu apal Quran sajus, karena memang orang teu boga rencana Pak erek ngapalkeun sajus. Mun orang aya rencana mah bakal apal. Gedung-gedung di Jakarta Pak tinggi, asalnya dari mana ya? Aduh Pak Haji alhamdulillah berkah ya, ini diborong satu tas oleh Pak Haji. Allahu Akbar, mudah-mudahan jadi rezeki berkah Pak Haji ya. Ya, insya Allah dimudahkan lagi rezekinya oleh Allah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Karena kalau kita membeli sesuatu yang bermanfaat bagi orang, insya Allah ibu dan bapak, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Saya lanjutkan. Gedung-gedung di Jakarta itu tinggi-tinggi Pak, asalnya nggak ada. Dari mana asalnya? Gambar yang dibuat arsitek. Eta gambar di mana? Di dia. Dari owner anu gaduh eta gedung berpikir, saya pengen punya gedung sekian tingkat, jumlah kamar sekian, jumlah meja sekian, jumlah lift sekian. Hei, gambarkeun arsitek. Digambar ku arsitek, jadilah gedung. Jadi gedung teh aya lantaran aya dina pikiran. Kunaon urang teu ka haji? Karena urang teu boga pikiran hayang ka haji bener-bener. Saya mau ka haji Ustad, iraha. Sebab lamun teu nyebut iraha namanya hayalan. Saya mau ke haji Ustadz 20 tahun yang akan datang, berarti nabungna iraha ti ayeuna. Makanya nungtut. Lihat makan itu dari mana? Satu sendok masuk ke perut kita, sepiring masuk, tidak pernah langsung sapiring langsung masuk ke perut. Saya kalau tanya Anda, siapa yang berani makan seekor sapi? Bapak akan merenung, alim Ustad badag cecep mah wani makan seekor sapi. Carana kumaha? Pencit, bismillah Allahu Akbar, jieun sate ayah 1000 sate, simpen di kulkas, tiap hari we makan 10 tusuk. Lila-lila mah sabaraha bulan beak seekor sapi. Jadi kalau kita berpikirnya makan seekor sapi mau bisa apa? Mantak orang kayak gitu. Sukses anak jadi ulama itu perlu proses. Orang tua harus mulai merencanakan rek dikagontorkeun heula. Orang tua direncanakan herek jadi penghafal Quran. Orang tua sudah merencanakan anak ini mau kuliah di mana. Makanya Anda kerja apapun yang halal dan berkah, tanpa keberkahan impian hanyalah hayalan. Mangga orang ngadoa, mudah-mudahan anu dihitan dipasian keberkahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.
Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan Al-Quran hidup jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa Al-Quran hidup kita akan kesasar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Wabil khusus Pak Durja, terima kasih atas undangannya. Dan saya sudah menepati janji hadir hari ini. Harusnya malam ini saya ada di Tangerang, tapi lantaran eueuh nu ngondang. Rek naon ka Tangerang? Mending ka dieu we pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.